Umumnya, gonta-ganti pelatih hanya dilakukan oleh klub-klub besar karena ekspektasi klub yang tidak terrealisasi atau target yang meleset. Namun hal itu tidak berlaku untuk klub papan tengah Everton. Everton belakangan ini sering melakukan tradisi gonta-ganti pelatih, apalagi semenjak tidak ditangani David Moyes. Pelatih yang kini menukangi West Ham itu adalah pelatih Everton paling lama terakhir. Terhitung sudah 11 tahun ia melatih Everton dari 2002 hingga 2013. Lamanya Moyes melatih Everton tak membuat pelatih setelahnya bernasib sama. Sejak 2013, Everton sering gonta-ganti pelatih. Siapa saja pelatih Everton yang sering dipecat? Apakah ada keterkaitan satu sama lain akan sebab singkatnya umur mereka di Everton? Pada tahun 2013, ada nama Roberto Martinez yang akhirnya menjadi suksesor Moyes di Everton. Martinez ketika itu baru saja memenangkan Piala FA bersama Wigan Athletic. Dia melakukan tugas bagus di musim pertamanya 2013-2014 dan hanya gagal lolos ke Liga Champions saat Everton menutup musim ketika itu. Pelatih asal Spanyol itu menangani Everton sebanyak 143 kali, memenangkan 62 pertandingan, imbang 37 kali dan 44 kali kalah. Sayangnya pada akhir musim 2015-2016, Everton ketika itu menoreh hasil buruk bersama Martinez. Meskipun maju ke semifinal di Piala Liga, akhirnya manajer Spanyol itu tak bisa lari dari pemecatan. Tidak seperti Moyes, yang dibayangkan banyak fans Everton ada pelatih yang akan lama menukangi klub. Ternyata tidak. Sebenarnya harapan bagi fans Everton hadir ketika itu setelah ada pembelian saham oleh Taipan Iran, Farhad Moshiri pada tahun 2016 oleh pemilik sebelumnya, Ken Wright. Akhirnya Everton menunjuk Ronald Koeman menggantikan Roberto Martinez sebagai manajer Everton. Ini adalah tindakan pertama Farhad Moshiri sebagai pemegang saham di klub. Koeman tampaknya menjadi target utama Moshiri sejak Martinez dipecat pada Mei 2016. Koeman meninggalkan Southampton untuk menandatangani kontrak 3 tahun di Goodison Park. Masa jabatan pertama Koeman di Goodison tentu menunjukkan hasil positif. Everton finish di urutan ke-7 di Liga Inggris, serta berhak lolos ke Liga Eropa. Namun serangkaian pertandingan pembuka yang menyakitkan di musim kedua Koeman pada 2017-2018 terjadi. Sebelum ia dipecat pada pertengahan musim Oktober, ketika itu Everton masih berjuang di zona degradasi dengan hanya meraih 8 poin dari 9 pertandingan. Koeman pun meninggalkan Everton setelah memimpin 58 pertandingan dengan 24 kali menang, 14 kali seri dan 20 kali kalah. Setelah pemecatan Ronald Koeman, Everton telah menyerahkan kendali sementara kepada manajer U23 mereka, David Unsworth, sebagai pelatih ad interim, sembari menunggu datangnya manajer baru. Di era Unsworth, The Toffees berada di tengah-tengah rentetan 5 pertandingan tanpa kemenangan. Dewan Everton tidak bisa memutuskan manajer hingga akhir musim dan David Unsworth mengalami kesulitan menjaga tim ketika itu. The Toffees gagal memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan hanya menang sekali dalam rentang 14 pertandingan sebelum Dewan akhirnya mengambil keputusan. Sebagai bentuk kekecewaan para penggemar, klub yang berada dalam pertempuran degradasi itu sangat membutuhkan seseorang untuk memastikan mereka selamat dari degradasi. Sampai tidak lama setelah itu, Dewan mempekerjakan Sam Allardyce sebagai manajer sementara berikutnya. Ditunjuk sebagai pelatih, Allardyce melakukan tugasnya sesuai kapasitasnya. Meski antusias fans terhadap penunjukan Allardyce kurang.
Namun keraguan itu dibuktikan Allardyce dengan catatan 7 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut pada masa jabatan pertamanya. Sayangnya, Allardyce tidak bisa mempertahankan itu dan Everton kembali merosot di papan klasemen. Allardyce telah melakukan tugasnya dan menghindari jurang degradasi bagi Everton. Tetapi standar permainannya tidak cukup baik dan tidak sesuai dengan harapan fans maupun sang pemilik. Maka pada 16 Mei 2018, Dewan Everton kembali membuat keputusan untuk memecat Allardyce. Dengan gengsi Moshiri, Everton merasa sudah waktunya untuk memulai lembaran yang baru bersama pelatih baru. 2 minggu kemudian, klub memutuskan menunjuk Marco Silva sebagai manajer Everton berikutnya. Penunjukan Marco Silva sebagai manajer Everton merupakan kehendak Farhad Moshiri. Terlebih Marco Silva adalah dambaan Farhad Moshiri. Pemilik Everton awalnya berusaha keras untuk menunjuk bos Watford saat itu, Marco Silva, sebagai penerus Ronald Koeman di Goodison Park pada November 2017. Tetapi kala itu Watford menolak untuk melepasnya dan membuat Moshiri menahan diri sampai Silva benar-benar keluar dari Watford. Itulah mengapa Moshiri dulu menunjuk pelatih sementara Sam Allardyce. Marco Silva pada 31 Mei 2018 menandatangani kontrak 3 tahun dengan Everton dan setelah pengangkatannya itu Moshiri berkata, kemampuan Silva ditopang oleh filosofi sepak bola yang kuat, etos kerja yang keras dan antusiasmenya dalam merangkul Everton. Ironisnya, itu hanya kembang lambe. Semusim berselang, kembali pengulangan terjadi. Umur pelatih Everton di bawah Moshiri tidak bertahan lama. Setelah performa puncak pada periode pertama Marco Silva yang menghasilkan Everton finish urutan 8 klasemen, Silva tidak bisa menghindar di pertengahan musim periode keduanya. Ia dipecat Dewan Everton pada bulan Desember setelah rentetan hasil buruk yang membuat Everton merosot ke zona degradasi. Moshiri dan Brands kembali menunjuk pelatih interim di tengah musim. Mantan pemain dan asisten pelatih Everton, Duncan Ferguson, ditunjuk menangani Everton hingga akhir musim. Ia akan menjadi pelatih ke-6 yang datang sejak Farhad Moshiri mengambil alih Everton. Duncan Ferguson mengakui bahwa dia sebenarnya tidak dalam kerangka untuk menggantikan Marco Silva, tapi sebatas diminta untuk mengambil alih klub sementara oleh Moshiri bersama Direktur Teknik Brands. Saya di sini untuk menstabilkan keadaan tim sampai mereka menemukan siapapun itu pelatihnya. Sampai pada akhirnya, Moshiri benar-benar menunjuk pelatih pada musim baru 2019-2020. Tak tanggung-tanggung, Moshiri mendatangkan pelatih papan atas Carlo Ancelotti. Harapan muncul lagi dari klub dan fans. Carlo Ancelotti menerima kontrak 4,5 tahun yang diajukan The Toffees. Ancelotti sangat antusias dengan tantangan barunya, terlebih ia didukung proyek Moshiri yang akan memberinya kesempatan untuk melakukan terobosan. Dalam awal debutnya, Ancelotti berhasil membawa Everton untuk sementara berada di peringkat 7 klasemen Premier League. Di awal sentuhan tangan Ancelotti, Everton berhasil meraih 5 kali kemenangan dari 9 pertandingan yang dimainkan di seluruh kompetisi resmi. Keberhasilan Ancelotti membawa Everton berada di jajaran papan atas menjadi sorotan karena berhasil melakukannya hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Tak hanya itu, Everton saat itu berpeluang besar masuk ke kompetisi antar klub Eropa seperti UEFA Europa League maupun UEFA Champions League. Harapan dari fans muncul ketika Ancelotti dinilai tepat sebagai pelatih yang ditunjuk Moshiri selama ini dan berharap akan dipertahankan lama di Everton. Kembali yang terjadi sebaliknya. Di musim keduanya, Ancelotti mendapat pinangan dari klub besar Real Madrid, dan itu tentu saja sulit ia tolak. Moshiri sebagai pemilik pun susah menghalangi Ancelotti pergi. Total 2 tahun dihabiskan Ancelotti di Everton.
67 pertandingan dilaluinya bersama The Toffees di semua kompetisi dengan catatan 31 kali menang, 14 seri dan 22 kali kalah. Moshiri dan Brands kembali mencari pelatih baru sepeninggal Ancelotti. Akhirnya Everton menunjuk Rafael Benitez sebagai pelatih barunya pada Juni 2021. Farhad Moshiri telah mengklaim Rafael Benitez akan diberikan waktu lama dan dukungan keuangan untuk menghidupkan kembali Everton. Benitez adalah penunjukan pelatih permanen kelima Moshiri. Menurut Talksport, Moshiri menyatakan bahwa dia bertanggung jawab dengan penunjukan Benitez sebagai pelatih baru yang kontroversial karena pernah melatih rival Liverpool dan akan mendukung Benitez dengan dana yang besar. Umur kepelatihan Benitez pun ternyata tidak lama. Di tengah musim, semenjak rentetan hasil buruk, Everton hanya mampu duduk di papan bawah klasemen. Sampai pada terakhir kalah melawan tim juru kunci Norwich City di pertengahan Januari 2022. Ia pun dipecat setelah kekalahan itu. Menyoal berbagai peristiwa datang dan perginya para pelatih Everton, mungkin ada keterkaitan akan hasil buruk yang melanda sehingga klub dan fans merasa tidak puas. Berbeda pada era Moyes, 11 tahun menjadi tim yang konsisten tidak pernah terperosok di jurang degradasi. Faktor Farhad Moshiri dan Michael Brands menjadi penting untuk diperhatikan. Ketidaksabaran pemilik mungkin juga menjadi faktor. Ekspektasi tinggi fans ketika kedatangan pemilik baru pun tidak sesuai harapan. Sekarang apa yang ingin dilakukan Everton dan Moshiri? Apakah mereka ingin menjadi seperti dulu dengan satu pelatih yang berproses panjang seperti Moyes? Atau gonta-ganti pelatih ini masih akan berlanjut setelah Benitez?